podcast Bebas Aktif kali ini bakal ke Cebu, Filipina, karena kita akan membahas Cebu ya, bukan Cebu. Ini kelihatan belum pernah keluar negeri saya. Cebu, Filipina. Baru aja berakhir ya ASEAN Summit atau konferensi tingkat tinggi ASEAN yang mempertemukan hampir semua kepala negara kecuali Myanmar ya berarti. Iya. Dari negara-negara di Asia Tenggara. Pemimpin Laos juga yang datang high ranking official aja. Oh, bukan apa dia Perdana Menterinya ya? Iya. Nah, dan kali ini untuk membahasnya kita kedatangan Mbak Asra Virgianita. Oh. Udah 2 kali ya kayaknya ke podcast Bebas Aktif. Kali ini kita bertamu ke Departemen HI UI. Balasan. Jangan balasan ya sebenarnya. Kerjasama. Rumah kita juga. Rumah juga sih. Pulang kampung ke Departemen HI UI. Terima kasih sudah diberikan ruang juga. Mbak Asra ini juga namanya ada di sini nih. Ini buku-buku tentang ASEAN, ada nama Sofwan, ada nama Mbak Asra juga. Sengaja kita taruh sini, nanti nyolong dari sini. Nah, jadi cocok untuk kita ngobrolin ASEAN gitu ya, karena mungkin namanya konferensi tingkat tinggi, tapi kita coba membumikan ya percakapan tentang konferensi tingkat tinggi ini, karena ternyata Mas Sofwan juga di medsos ternyata ramai juga ya soal KTT ASEAN. Kirain orang nggak terlalu peduli sama yang begini-beginian, cuman ternyata peduli juga karena satu foto sebenarnya. Nanti boleh di-insert fotonya. Ini foto Presiden Prabowo menggunakan jas krem, very sangat-sangat ini ya, mencolok di antara semua teman-temannya yang berjas hitam. Bapak seorang desainer. Ya betul. Harus bisa aja. Iya, bagus, nggak ada yang ini kok. Ini bagus gitu. Dan sebenarnya tergantung, kalau di media sosial kan ramai itu terbelah. Iya, terpolarisasi karena sebuah jas gitu ya. Iya, ada yang ngomong ini kayak orang yang ikut acara nggak di grup WA, nggak lihat dress code-nya apa sih. Tapi ada juga yang ngomong bahwa ini satu baju 1000 pesan diplomatik. Orang Indonesia suka mencari-cari yang subtle gitu ya. Terus kalau kita coba search di Google nih teman-teman, KTT ASEAN atau ASEAN Summit, sebenarnya yang muncul pertama kali kalau di media berbahasa Indonesia ya, bukan substansi ya, justru maung bahwa Presiden Prabowo itu menggunakan kendaraan substansi juga ya. Nah, kita bahas itu ya gitu ya, karena kita coba mendalami lebih jauh, lebih dari jas, lebih dari maung, dan kita bahas maungnya juga mungkin ya, kenapa itu signifikan. Tapi ke Mbak Asra dulu gitu ya. Kalau kita mencoba mendalami KTT ASEAN ini, dan dari tadi karena kita ngomongin Presiden Prabowo duluan ya, gimana sebenarnya Indonesia atau Prabowo dalam hal ini datang ke Filipina, sebenarnya misi apa yang dibahas, dan KTT ASEAN ini sebenarnya agenda utamanya atau narasi utamanya tuh apa sih gitu. Oke, kalau kita lihat sebenarnya respon positif pemerintahan Prabowo ya, atau kehadiran Prabowo menurut saya sesuatu yang positif aja kita lihat ya. Dan kalau kita lihat di masa lalu kan sebenarnya presiden kita agak kurang mau masuk di dalam pertemuan-pertemuan internasional, dan kali ini Prabowo sebenarnya terlihat cukup aktif ya untuk itu. Jadi saya kira sinyal positif lah ya untuk kehadiran Prabowo, walaupun dengan style dengan jas yang agak berbeda tadi gitu ya, yang unik tadi. Tapi menurut saya ini sesuatu yang memang disasar juga oleh pemerintahan Prabowo ya, terutama Prabowo untuk menunjukkan inisiatif keaktifan Indonesia gitu ya dalam forum-forum internasional, termasuk juga mungkin membangun figurnya Indonesia gitu ya, termasuk kehadiran Maung tadi gitu ya. Kehadiran Maung ini juga untuk menunjukkan bagaimana Indonesia sudah cukup berprogres gitu ya. Ada perkembangan yang signifikan yang mungkin ingin ditunjukkan juga oleh pemerintah kita gitu untuk kemajuan yang ada di Indonesia dengan profil Maungnya tadi. Jadi sebenarnya ada konteks tujuan untuk menunjukkan profil ya, kalau dari saya profil Indonesia yang lebih kuat gitu ya, lebih aktif, lebih kuat dalam konteks tadi ya, misalnya capaian-capaian di dalam konteks capaian tadi ya, dalam konteks Maung tadi maksud saya gitu. Ini susah banget ngingat Maung aja kok susah gitu ya. Maung kalau tadi kata Deddy Mulyadi, Maung manusia unggulan. Maung manusia unggulan. Lucu lagi. Nah ini sesuatu yang ingin ditunjukkan juga, misalnya kehadiran Maung itu menunjukkan kemandirian Indonesia yang sudah bisa lepas gitu ya. Bangun tapi itu ya, industri mobil. Tapi mobilnya baru satu, gimana ya? Ini maunya mau untuk presiden doang nih sejauh mana? Walaupun saya baca-baca juga ya, ada bercandaan boleh nih jadi transportasi formalnya nanti setiap kali KTT gitu ya.
dengan akan mau itu. Agak ribet ya, tapi Jadi ngirim dari Jakarta berarti ya. ribet lah ya urusannya dengan Ya, berbagai soalnya ini. macan kan nggak bisa berenang, nggak bisa terbang. Jadi Dia nggak bisa harus terbang berenang. tuh. Tapi macan makan loh, Oh iya. menyerang. Jadi ini juga ada sinyal-sinyal gimana gitu ya dengan kita mau gitu ya. Jadi saya kira itu ya. Jadi kalau saya lebih melihatnya dari aspek bagaimana kemudian profil yang ingin dibangun oleh Prabowo di dunia internasional dalam pemerintahan beliau ya, dalam kepemimpinan beliau, dan juga soft power lah ya dalam konteks katanya gitu ya, untuk membangun profil Indonesia secara keseluruhan yang lebih maju gitu ya di bawah pemerintahan beliau. Iya, sebenarnya kalau kita lihat coba lebih apa ya, kayak lebih serius lagi tentang jas yang beda ini, kayaknya jadi tadi mungkin ada 1000 pesan diplomasi kayak wah Ya, itu dari ini soft power beberapa tadi iya. beberapa akun yang terafiliasi dengan Tapi kayaknya pemerintah. biar kelihatan nih Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN mengambil tampuk kepemimpinan dan segala macam gitu. Apalagi Jadi, dengan situasi global kayak saya gini setuju dengan asesmen dari Pak Asra tadi ya, bahwa kayaknya yang pertama tentu saja ini adalah sesuatu yang patut dihargai bahwa presiden hadir gitu ya. Karena kehadiran Indonesia tentu dinanti-nanti. Betul. Di tengah pergolakan dunia hari ini yang ditandai dengan instabilitas geopolitik, geoekonomi, ketahanan regional itu menjadi kunci bagi ketahanan nasional dari negara-negara di Asia Tenggara kan, yang secara material tentu memiliki kapasitas lebih terbatas daripada tetangga-tetangga raksasanya. Ada Tiongkok di utara, agak geser sedikit ada Amerika Serikat, di antaranya ada Jepang ya sebelah barat lagi, nanti ada India yang juga kekuatan nuklir dan sedang rising gitu ya. Walaupun kalau di media sosial kita sering sasaran rasisme gitu kan. Tapi de facto dia negara yang besar gitu ya, dan secara ekonomi berpengaruh juga gitu kan. Jadi Asia Tenggara itu diberkahi tetapi juga diancam gitu ya oleh posisinya yang sangat strategis. Yang di abad 21 ini yang menjadi epicentrum dari politik dan ekonomi dunia. Ya, kalau abad 20 itu epicentrum geopolitiknya ada di heartland, ada di Eurasia, gitu ya. Makanya yang berperang adalah Eropa Barat melawan Rusia, Eropa Timur yang sebenarnya masih berlanjut juga sampai hari ini kan. Dari zaman Napoleon kan mencoba menaklukkan Moskow, terus berlanjut nanti persaingan di antara negara-negara Concert of Europe, kemudian perang dingin ya antara blok barat dengan blok timur gitu ya. Tapi sekarang teaternya itu bergeser, epicentrumnya ya ke apa yang kemudian disebut oleh Jepang dan kemudian oleh Amerika Serikat sebagai Indo-Pasifik. Dan negara-negara itu punya konsepsi yang berbeda tentang batas-batas Indo-Pasifik itu. Amerika Serikat tuh sampai India gitu ya, Jepang itu sampai Afrika. India itu punya batas-batas yang lain sendiri. Australia itu juga kadang ikut Jepang, kadang ikut Amerika gitu. Tapi meskipun konsepsi geografis dari Indo-Pasifik itu berubah-ubah dan berbeda-beda, semuanya punya satu kesamaan. ASEAN itu di tengah. Gitu. Apapun konsepsi geografis Indo-Pasifik, Asia Tenggara itu ada di tengah-tengah kawasan yang dianggap menjadi epicentrum geopolitik itu gitu loh. Nah, dalam situasi seperti itu, kalau negara-negara Asia Tenggara itu jalan sendiri-sendiri, ya kapasitas ekonominya kan relatif lebih kecil, ada yang punya ketergantungan sama Cina terutama gitu ya, tapi juga ketergantungan militer sama Amerika Serikat. Itu membuat kawasan ini bisa jadi tempat pertarungan kekuatan-kekuatan besar itu gitu kan. Makanya banyak yang menanti-nanti apakah ASEAN bisa menjawab tantangan sejarah ini dan menjadi semakin relevan. Dulu ASEAN kan hadir dalam situasi yang agak mirip juga ya, dalam perang dingin. Tadinya di Asia Tenggara mau ada SEATO gitu kan, yang jelas di blok barat. Gagal. Akhirnya bikin ASEAN yang di satu sisi anti komunis, di sisi lain juga tidak hendak untuk berada di bawah payung fakta pertahanan Amerika Serikat, dan kemudian memberikan ruang kebebasan bagi anggota-anggotanya untuk memiliki ruang manuver di dalam hubungan internasional. Nah, apakah kondisi semacam itu bisa dibangun kembali dengan
sentralitas ASEAN. Sentralitas ASEAN nggak mungkin terwujud tanpa ada kepemimpinan dari salah satu negara, terutama negara yang memiliki kapasitas material dan kepemimpinan normatif yang panjang, namanya Indonesia gitu loh. Makanya banyak yang harap-harap cemas kan dalam beberapa tahun terakhir ini, karena kan ketegangan geopolitik kan sudah mulai meningkat dalam ya kurang lebih 1 dekade terakhir ini, ketika Cina semakin dipersepsikan sebagai ancaman oleh Amerika Serikat kan. Pak Jokowi dulu dilihat tidak terlalu memberikan perhatian kepada kebijakan luar negeri gitu, nggak terlalu tertarik. Maka kita sedikit happy pas Pak Prabowo sangat tertarik pada kebijakan luar negeri. Ya, Betul. tapi gitu ya, ini harus ada catatan kritisnya. Ya. Tapi harus ada catatan kritisnya bahwa it's a good point bahwa Pak Prabowo tertarik, tapi keterlibatannya secara substantif soal bagaimana sih visi ASEAN Indonesia, ASEAN mau dibawa kemana, dan peran kepemimpinan seperti apa yang mau dimainkan oleh Indonesia di ASEAN dalam mengelola great power rivalry dan berbagai tantangan dan berbagai krisis yang dihadapi ASEAN itu harus lebih terlihat. Nah, itu yang saya kira saya setuju dengan asesmen Mbak Asra tadi, bahwa rasanya sekarang kehadirannya itu good progress, tapi pada saat yang bersamaan sepertinya masih ditujukan pada audiens domestik terutama. How Ya, so? sementara soal bagaimana substansinya, bagaimana visi ASEAN dari Prabowo-nya dan Indonesia memberikan jaminan kepemimpinan untuk menggerakkan ASEAN, itu belum terlalu kelihatan. How so? Yang pertama, dari premisnya tadi bahwa ini audiens utamanya domestik. Kalau kemudian audiens utamanya adalah masyarakat internasional, kenapa harus pakai jaket yang berbeda? Itu lebih resonate kemana sih? Itu pesan apa sih yang mau disampaikan? Kalau Anda datang ke sebuah perkumpulan kemudian ngomong bahwa Anda beda sendiri, saya paling hebat, kan apalagi di ASEAN yang relatif biasanya menghormati apa ya, peer community lah ya. Ya. Itu kan malah agak aneh gitu kan ya. Jadi memang ya audiens utamanya adalah audiens domestik, supaya bisa ngomong bahwa pemimpin negara kita ini adalah aktor internasional yang hebat, yang menonjol, yang dominan. Yang itu not wrong gitu. Nggak ada masalah dengan memproyeksikan itu gitu. Kalau kemudian tadi PR substantif soal ASEAN mau diapakan, ke depan mau seperti apa, dan ada jaminan leadership Indonesia di situ, nah itu oke saja. Tapi sekarang kayaknya bobotnya masih ke komunikasi ke dalam. Makanya kan yang kemudian diupayakan adalah misalnya bagaimana kemudian jadi center of attention di soal foto pakai jas yang berbeda sendiri itu, kemudian itu kan pasti komunikasi domestik kan, untuk ngomong tadi seperti yang disampaikan Mbak Asra, ngomong ke audiens domestik bahwa Indonesia ini keren loh gitu, ke luar negeri aja kita pakai kendaraan kita sendiri gitu kan, dan seterusnya. Sementara mungkin negara-negara lain malah lebih low profile kan, kayak yang banyak perbandingannya di media sosial kan, Lawrence Wong itu datang pakai pesawat Singapore Airlines ya, pesawat komersial biasa bareng sama orang lain ya, kemudian turun biasa. Sementara Indonesia datangnya ya ala pejabat lah gitu ya. Prabowo naik Citylink gitu nggak mungkin kali gitu. Garuda Indonesia lah. Garuda Indonesia lah minimal. Dan maskapai nasional gitu. Nah, ya nggak harus seperti itu, tetapi ya tadi berarti mungkin optik domestik yang diutamakan. Nah, catatan saya kemudian yang kedua, premis yang kedua adalah ini substansi internasionalnya rasanya masih kurang tebel nih gitu. Kurang tebel dalam artian apa? Ini adalah kita sedang berada di dalam situasi gonjang-ganjing gitu kan. Tadi pertama secara struktural Asia Tenggara ini menjadi epicentrum dari ketegangan geopolitik dan geoekonomi dunia. Kenapa? Karena di sini Amerika Serikat dan Cina dan Jepang dan aktor-aktor lain itu punya kepentingan yang luar biasa besar. Jadi ASEAN itu perlu menunjukkan punya kapasitas institusional untuk menyatukan, untuk menciptakan alignment antara negara-negara Asia Tenggara.
nggak kemudian kelihatan terpecah belah. Nah, supaya nggak kelihatan terpecah belah, perlu ada center of gravity yang cukup kuat untuk menyatukan. Ini kayak dulu peran yang dimainkan oleh Soeharto, Mahathir Muhammad, Lee Kuan Yew kan. Dia itu tidak cuma hadir summit, tetapi membangun solidaritas. Ini kalau saya kemarin dengar cerita dari eh, Bu Delia, ini Foreign Minister Filipina perempuan pertama yang ini hadir di acara pendirian ASEAN tuh di Bangkok 1967. Beliau itu cerita dulu itu leaders ASEAN kalau ketemu itu manggilnya you are my brother gitu, brother. Gitu. Jadi yang dibangun adalah ini solidaritas, kita sama-sama menghadapi ancaman geopolitik, perang dingin. Gimana nih caranya kita bisa bareng-bareng gitu. Nah, kalau ini kan agak kelihatan mungkin karena sudah terlalu lama ya ASEAN mengalami birokratisasi dan seterusnya gitu, kayak nggak kelihatan tuh ada orang-orang yang berinisiatif untuk kemudian membangun apa ya solidaritas gitu, tidak cuma sebagai organisasi ngumpul, tapi membangun alignment di antara negara-negara itu sebagai sebuah tetangga yang bersaudara gitu lah kira-kira kan. Itu kan apa ya, aspek sosial dari institusi ini yang kayaknya agak hilang gitu ya, agak nggak kelihatan. Dan ini kan harusnya bisa ditunjukkan melalui leadership. Dulu itu misalnya pas Kamboja ribut kan perang saudara, yang dilakukan Indonesia kan memfasilitasi dengan Jakarta Informal Meeting, datang sendiri kan sampai datang ke pihak-pihak yang berkonflik, kemudian meyakinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk apa kemudian duduk bersama. Termasuk ketika dulu sempat di zaman SBY juga, zamannya Marty, waktu ada konflik antara Kamboja dan Thailand yang sekarang muncul lagi. Itu kan shuttle diplomasi gitu ya. Jadi nggak cuma diam dan nunggu gitu, tapi sini dong bos, kita ini tetangga loh, kita ini saudara loh gitu loh. Jangan ribut dong gitu. Harus ada leadership untuk kemudian menyelesaikan problem-problem di kawasan. Ini ada masalah, tentu saja nggak semua masalah bisa diselesaikan, tetapi peran kepemimpinan yang aktif tadi itu harus lebih kelihatan. Nah, ini rasanya belum terlalu kelihatan. Gitu kan. Kita nggak melihat apa ada inisiatif misalnya dari negara terbesar di ASEAN yaitu Indonesia untuk memberikan lebih gitu ya untuk menyelesaikan Kamboja dan Thailand, untuk kemudian menghadapi berbagai krisis yang sedang kita hadapi, seperti misalnya krisis sekarang kan lagi krisis minyak misalnya kan. Dan ini tambah lagi dua konteks yang membuat ini jadi lebih konteks lain yang kemudian membuat ini jadi penting selain faktor struktural tadi. Faktor struktural tadi sudah menjelma menjadi tantangan real. Ini Hormuz ditutup, ya supply minyak ini terganggu di semua negara Asia Tenggara kan. Tuan rumah pun cukup kocar-kacir ya. Iya, jadi ngobrol sama teman-teman Kamboja itu ada sebagian pom bensin itu udah ditutup. Ya, karena sangat tergantung pada leverage-nya, pada supply-nya dari Hormuz tadi, pada reserve itu. Makanya kan ada diskusi soal petroleum reserve itu. Jadi ASEAN kan punya ASEAN Petroleum Strategic Agreement ya. Jadi kesepakatan di negara-negara ASEAN untuk salah satunya adalah punya saling memberikan jaminan bahwa kalau kalian mengalami krisis nanti ada saling melindungi lah gitu ya. Cuma ini kan sesuatu yang cuma bisa berlaku kalau yang mengalami krisis itu satu atau dua negara. Karena yang lain bisa bantu. Nah, ini semuanya mengalami shortage ya. Karena problemnya kan sistemik. Dari luar semuanya kena gitu. Berarti kan harus ada upaya-upaya yang lebih kreatif lagi, lebih besar lagi. Nah, disinilah kepemimpinan itu kemudian menjadi penting gitu ya. Nah, jadi kalau saya memberikan asesmen ya tadi, sinyal baik bahwa presiden hadir, tapi kehadirannya harus
lebih substansial Ya. lagi, kehadirannya harus lebih jelas lagi yang mau dituju ke ASEAN ya gitu. Bukan cuma apa yang mau didapat Indonesia, tapi apa yang bisa dilakukan Indonesia melalui ASEAN dan bagaimana ASEAN bisa menavigasi situasi sekarang ini dengan jaminan bahwa Indonesia siap memainkan peran kepemimpinan di situ. Nah, Mbak Asra, tadi menarik soal Mas Sofwan bilang penebalan gitu ya. Bagus sudah datang, bagus udah bikin bold fashion statement gitu ya. Iya. Bold statementnya nggak tahu, bold fashion statement ya. Tapi kan ini dalam konteks bahwa ASEAN juga punya reputasi yang kurang mengenakan dipanggil sebagai talk shop gitu ya. Organisasi atau perkumpulan yang cuma ngobrol-ngobrol doang gitu ya tiap tahun. Nah, NATO. nah, gimana? Apakah jangan-jangan Prabowo ini yang dia punya worldview yang ya kita lihat kalau ada retreat dia manggil Mersheimer dan kawan-kawan, mungkin jangan-jangan dia ngeliat ASEAN kayak cuma talk shop aja, dia jadi ya udahlah sekedar datang aja, jadi makanya Mas Sofwan bilang butuh penebalan atau emang it's not possible to be that bold in ASEAN sebenarnya, karena percuma juga akhirnya mental juga di veto dan segala macam gitu. What do you think, apalagi dengan konteks Hormuz dan segala macam ya? Ya, kalau saya lihat sih sebenarnya ya tadi sepakat lah ya bahwa kemudian sangat domestic oriented ya apa yang dilakukan di ASEAN sebenarnya. Mungkin juga karena lagi berusaha meyakinkan publik domestik juga terhadap pemerintahan ini kan. Hari ini di dalam negeri begitu banyak kritik dan pandangan-pandangan yang sinis misalnya terhadap pemerintahan Prabowo gitu ya, sehingga perlu meyakinkan domestik publik ya untuk terhadap pemerintahan ini, termasuk juga agenda periode kedua ya. Jadi orang sudah pada bergerak sana kan. Kayaknya baru tahun pertama, tapi pidatonya udah sudah sekian. Kalau nggak suka 2029. Makanya ya mungkin ada harusnya agak lebih domestik dan regime survivalnya kayaknya lebih dominan ya. Lebih dominan daripada bicara di level internasional. Ya secara ini menurut saya ini yang bisa ditunjukkan ya dan ingin dicapai lebih bold tadi ya ketimbang bicara di level internasional, dan mungkin juga dipengaruhi oleh situasi di mana ASEAN selama ini juga mungkin banyak yang melihat juga nggak begitu signifikan ya. Karena ya masih belum banyak yang secara jelas bisa dilakukan karena ada aspek non interference gitu ya, konsensus segala macam ini kan banyak disorot sebagai prinsip-prinsip yang sebenarnya agak mungkin ada plusnya tapi minusnya juga ada gitu. Tidak bisa kemudian menguatkan kesempatan-kesempatan di ataupun intervensi yang bisa dilakukan di level ASEAN ya, isu Myanmar segala macam. Sehingga memang menurut saya ini bukan hanya persoalannya Prabowo ya atau Indonesia secara sendiri gitu ya individual, tapi menjadi persoalan di ASEAN sendiri ya, di ASEAN secara institusi bagaimana mereka melihat bersepakat gitu untuk mewujudkan ASEAN yang lebih bisa berperan secara substansi tadi gitu ya. Kalau secara profil menurut saya secara internasional cukup dipandang ya, tapi secara konkret dari konteks substansialnya tuh belum nampak. Kita selalu dilihat misalnya karena kita nggak bisa masuk gitu ya. Kemudian apa sih yang bisa dicapai melalui ASEAN gitu ya. Bahkan misalnya di isu perdagangan lebih menyelesaikannya lebih bilateral ketimbang main di ASEAN ASEAN Economic Community misalnya gitu ya, kerjasama di level ASEAN. Trust di antara ASEAN, negara-negara ASEAN sendiri menurut saya masih tetap masih selain trust dan juga faktanya bahwa mereka masih berdagang lebih banyak dengan negara-negara di luar ASEAN yang nggak bisa ditampik juga terhadap bagaimana kita membangun ASEAN yang lebih bisa mandiri, lebih bisa independen gitu ya, untuk bicara dengan konteks ASEAN-nya gitu. Jadi menurut saya selain mungkin karena tadi ya konteksnya persoalan ini bukan kapasitasnya ASEAN sendiri masih terus dipertanyakan gitu ya, termasuk mungkin persoalan struktural yang kita semua negara di ASEAN masih bertumpu pada, kalau bicara di perdagangan ya saya tahunya di perdagangan gitu misalnya, masih dominan berdagang dengan ataupun investasi itu datang dari negara-negara yang di luar ASEAN, terutama negara-negara besar yang kemudian banyak bermain dalam konteks kompetisi di level global atau level real. Nah ini yang menurut saya juga jadi catatan penting sih gitu ya. Sebenarnya ada harapan bicara perubahan ini bisa didorong dengan kesepakatan untuk melakukan amandemen ya.
amandemen piagam, tapi walaupun masih sangat simbolik karena yang mau diutamakan adalah memasukkan Timor Leste sebagai anggota baru di dalam ASEAN ya, di dalam simbolnya, dalam bendera-benderanya gitu Ya, ya. jadi 11 Jadi 11 negara 11 gitu padi. ya. Walaupun sebenarnya ya kehadiran Timor Leste menurut saya menjadi cukup bisa dipandang positif sebagai bentuk inklusivitas ASEAN gitu ya. Ya, akhirnya semua negara Semua di negara Asia Tenggara bisa sudah bisa masuk. masuk. Tapi ya kan nggak sekedar itu ya. Menurut saya ada hal yang lebih jauh yang harusnya dipikirkan melalui amandemen ini karena setahu saya ini amandemen pertama ya yang dilakukan yang mungkin bisa jadi momentum untuk memperlihatkan kesolidan ASEAN sendiri gitu ya. Iya. Walaupun sejujurnya saya agak pesimis ya karena konteks hari ini tuh jangan kan di ASEAN semua negara secara global gitu kan sangat individual gitu ya, sangat Iya. inward looking gitu kan. Me first policy semuanya masih ke sana ya hari ini gitu. Jadi saya sih sendiri masih bertanya juga sejauh mana sih solidaritas ataupun soliditas dari ASEAN ini bisa kita capai untuk membawa kepentingan bersama gitu. Ada nggak sih yang namanya kepentingan regional gitu ya untuk sama-sama dibawa? Hari ini kayaknya masih berpikir sendiri-sendiri juga gitu ya. Garis tebal untuk mewujudkan yang namanya common interest ini gitu yang penting menurut saya. Iya. Nah, bagaimana common interest ini dibentuk ya disepakati dan kemudian diperjuangkan gitu ya. Termasuk bahasa-bahasa solidaritas hari ini seperti apa sih diwujudkan ya solidaritas itu gitu ya. Itu kan catatan-catatan yang kritik-kritik yang banyak disampaikan oleh banyak orang gitu ya. Mewujudkan ASEAN seperti apa termasuk menempatkan misalnya ASEAN sebagai bagian dari Global South. Nah, seperti apa sih kita akan berperan di situ gitu ya. Ini juga sesuatu yang menurut saya menjadi PR besar sih dalam konteks ini. Iya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Asra tadi ya, bahwa tentu saja kita nggak bisa cuma melihat satu sisi, wah Prabowo kurang peduli sama ASEAN gitu ya. Mungkin justified juga kalau kita melihat dari lensa bahwa ASEAN juga banyak problem gitu ya, dan membuat orang banyak skeptis pada ASEAN gitu ya. Bahwa ASEAN tidak efektif, bahwa ASEAN tidak bisa menyelesaikan berbagai isu di antara mereka sendiri, baik tadi Thailand, Kamboja, tidak bisa menyelesaikan isu Myanmar, dan berbagai problem lain gitu ya. Keterbelahan satu terlalu dekat sama Cina, ada yang terlalu dekat sama Amerika Serikat, sehingga alignment itu sulit. Ada orang-orang yang kemudian sudah melihat ya ASEAN itu lost cause misalnya. Dulu kan sempat rame bahwa ya saatnya Indonesia punya post ASEAN foreign policy misalnya gitu kan. Jadi mungkin sah saja juga gitu ya berpendapat bahwa ya kita harus melampaui ASEAN gitu kan. Tetapi saya kira ini adalah sesuatu yang harus didasari pada kalkulasi yang matang, bukan cuma karena apa ya istilahnya, cuma karena persepsi dan kegagalan untuk memahami bagaimana hubungan internasional kontemporer itu bekerja, gitu kan. Atau ya karena tidak align dengan bayangan tentang wah harusnya saya mainnya sama global leaders bukan cuma kampung leaders gitu. Saya mainnya harusnya sama Donald Trump, sama Putin, Xi Jinping. Xi Jinping. Kan udah satu frame. Iya, bukan cuma sama jagoan-jagoan ini negara-negara kecil di kawasan gitu kan. Semoga bukan itu alasannya gitu. Saya ingin memberikan pembelaan kepada ASEAN gitu ya dengan segala keterbatasannya. Yang pertama menurut saya ASEAN is what states make of it. ASEAN itu akan menjadi weapons of the weak yang efektif untuk mengelola berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk great power rivalry ketika negara-negara di ASEAN itu percaya bahwa ASEAN bisa berada di driving seat, bahwa ASEAN bisa menjadi pemimpin normatif dan penyedia platform untuk mengelola hubungan internasional di Asia Tenggara dan wilayah yang lebih luas, ya, yang kemudian kita kenal sebagai Indo-Pasifik. Tapi untuk kemudian bisa melakukan ini, ya mereka harus percaya dulu bahwa ASEAN bisa melakukan ini, gitu loh. Dan baru ketika kemudian mereka
bisa melakukan alignment bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mengelola great power rivalry ini adalah dengan memperkuat ASEAN, dan kita siap invest ke ASEAN secara kolektif, maka ASEAN menjadi efektif. Dan ketika ASEAN menjadi lebih efektif, ada alignment di antara negara-negara, tidak harus sama semuanya, tetapi alignment bahwa ASEAN harus lebih kuat dan mendorong ASEAN sebagai platform utama dalam hubungan internasional di kawasan. Kemudian dia bisa meyakinkan aktor-aktor lain. Kalau saya melihat ASEAN ini adalah public goods kok. Jadi nggak cuma kepentingannya negara-negara Asia Tenggara. ASEAN itu regional atau bahkan global public goods yang justru penting buat Amerika Serikat dan Cina. Oke. Kalau enggak, mereka terjebak dalam Thucydides trap. Jadi negara-negara besar itu, great powers itu berpikir dalam bayang-bayang musuhnya kan. Ketika Amerika Serikat berpikir tentang kawasan Asia Tenggara, kalau tidak ada aktor lain yang asertif, yang kelihatan kemudian mendefinisikan bagaimana kawasan ini bekerja dan bergerak, ya Amerika Serikat hanya akan melihat Asia Tenggara sebagai bayang-bayang Cina. Sebaliknya, Cina juga akan melihat Asia Tenggara dalam kerangka dilema Malaka gitu, bahwa itu ada sekutunya Amerika Serikat semua, musuhnya yang siap mendisrupsi dia di situ. Yang itu akan memicu security dilema terus kan. Kenapa Cina agresif di Laut Cina Selatan? Ya karena dia merasa bahwa lingkungan sekitarnya itu isinya antek Amerika Serikat semua. Ada Taiwan, ada Singapura, ada Filipina. Ya satu-satunya cara memastikan bahwa aliran barang yang menjadi urat nadi perdagangannya Cina, aliran energi yang menjadi urat nadi ekonominya Cina itu tidak terputus, adalah dengan memastikan bahwa dia punya kapasitas deterrence, nakut-nakutin antek-anteknya Amerika Serikat dalam bahasa dia gitu ya. Ya dia harus punya kemampuan proyeksi yang bisa membuat orang mikir nggak gangguin dia kan. Ya Laut Cina Selatan itu kan dipegang salah satu alasannya itu dia harus punya kapasitas misil yang kemudian bisa menjangkau semua negara yang berpotensi menghambat sumber ekonomi dia itu gitu kan. Nah, tapi di sisi lain Amerika Serikat melihat Cina sebagai kekuatan revisionis yang harus dihentikan karena dia akan kemudian mengganggu tatanan yang dibuat oleh Amerika Serikat. Jadi kalau keduanya berpikir dengan cara berpikir yang demikian, dengan imajinasi yang sangat terbatas, ya dunia akan berada dalam situasi konflik yang rugi Amerika Serikat. Makanya Amerika Serikat kemarin trade war aja dengan tarif, dengan macam-macam, yang rugi siapa? Amerika Serikat sendiri rugi, dunia rugi semuanya gitu kan. Cina juga. Jadi semakin great powers ini tidak bisa keluar dari imajinasi sempit bahwa dunia itu hanya dibentuk oleh great powers, oleh super powers, ya semakin menderita kita semua, termasuk great powersnya. Untuk menyelamatkan kita dari imajinasi yang sempit itu, ya kita harus menawarkan imajinasi lain, bahwa yang matter itu nggak cuma great powers loh, ada kekuatan-kekuatan yang kalau dia berkumpul, ya, dia kemudian bisa menawarkan cara mengelola hubungan termasuk antara great powers tadi yang lebih positif. Nggak harus setuju semuanya, tapi gimana kemudian dia bisa dinegosiasikan dan difasilitasi melalui institusi yang dibangun oleh kekuatan yang tidak dianggap sebagai ancaman, ya si ASEAN ini gitu. Jadi ada convening power di situ. Ini ASEAN sebenarnya punya modalitas kan. Secara historis kita juga pernah menghadapi situasi yang sama kan. Perang dingin itu kan situasinya mungkin malah lebih mengerikan loh. Perang dingin itu proksinya udah beneran meletus. Subversi di mana-mana, bunuh-bunuhan, proxy wars di mana-mana, nuklir itu sudah siap diluncurkan. Itu ancamannya lebih real. Makanya ketika ASEAN berdiri kan juga orang skeptis. Makanya dulu kan sebelum ASEAN alternatifnya apa? Alternatifnya kan fakta pertahanan. Kalau fakta pertahanan itu kan imajinasi great power rivalry tadi, bahwa lu ikut Soviet atau ikut Amerika Serikat. Ikut Amerika Serikat bikin SEATO, Fakta Manila. Tapi
Kan negara-negara Asia Tenggara nggak mau ikut imajinasi itu. Dia nggak mau ikut imajinasi yang mengharuskan mereka tergantung sepenuhnya pada salah satu blok. Walaupun masing-masing punya kecenderungan pada salah satu blok ya. Kalau pas ASEAN awal bloknya hampir semuanya dekat ke barat semua sih gitu ya. Iya. Tapi mereka nggak mau juga jadi sepenuhnya jadi antek yang didikte barat, bagian dari fakta pertahanan barat kan. Makanya kemudian ada ASEAN. Maka ketika Vietnam bergabung, ini kan unik sekali. Vietnam tetap jadi komunis. Ya. Nggak dipaksa berubah jadi demokrasi, nggak kayak di EU gitu. Jadi ASEAN itu global public goods yang dia bisa fungsional kalau negara-negara di ASEAN percaya. Dan secara historis kita menunjukkan bahwa dengan segala keterbatasannya para founding leadersnya ASEAN itu dulu percaya dan mereka mengupayakan itu. Ya, mereka mendorong yang namanya Treaty of Amity and Cooperation pada saat dunia sedang balapan nuklir loh itu. Berhasil nggak? Berhasil, ada Zofan kita. Nggak ada negara di Asia Tenggara yang kemudian berburu akses nuklir yang kemudian membuat kawasan ini menjadi kawasan yang relatif tidak ditandai dengan konflik, nggak kayak Asia Selatan, nggak kayak Asia Timur yang sampai sekarang ini kan masih situasinya masih neck to neck gitu. Tapi Asia Tenggara kan enggak. Salah satunya karena TAC dan Zofan kan, Zone of Peace and Freedom and Neutrality. Jadi apa ya? Ada achievement ASEAN yang tercapai karena para founding leaders kita itu percaya dan berupaya membangun kepercayaan itu secara aktif. Kalau orang sekarang mungkin banyak ngomong, itu kan zaman dulu, kan sekarang berbeda. Betul banget ya. Ya itu betul bahwa itu zaman dulu. Tapi orang zaman dulu itu juga diomongin, nggak mungkin gitu loh. Orang zaman dulu itu juga ngomongin nggak mungkin gitu loh. Tapi they proceed anyway karena mereka percaya bahwa alternatifnya itu cuma menyerahkan nasib pada great power rivalry, and that's a worse fate. Belum tentu berhasil berinvestasi di ASEAN ya, tapi tetap lebih baik daripada menyerahkan nasib pada great power rivalry tanpa kemudian membangun kapasitas sendiri gitu ya. Jadi itu yang pertama, ASEAN itu bisa jadi itu adalah public goods yang harus tersedia supaya kita bisa mengelola great power rivalry. Ini public goods untuk Amerika, public goods untuk Cina, public goods untuk negara-negara yang secara kapasitas lebih lemah seperti ASEAN. Tapi dia hanya bisa bekerja kalau para pemimpin ASEAN-nya percaya bahwa ASEAN bisa bekerja, bahwa ASEAN bisa sentral. Untuk itu, mereka harus invest, mereka harus terbang bolak-balik untuk bangun solidaritas. Nah, ini yang belum kelihatan. Nah, dulu kan founding leaders-nya bolak-balik ketemu, kalau ada masalah call, kalau ada ini yang kita belum kelihatan nih gitu kan. Bagaimana kemudian ASEAN ini beneran dibangun dengan serius? Apakah memang benar sudah ditinggalkan gitu? Nah, itu yang kemudian jadi kekhawatiran kita, kalau ditinggalkan apa alternatifnya gitu. Alternatifnya ngikut Amerika Serikat atau Cina itu kan worse. Maksudnya malah justru kemudian kita berada dalam situasi yang menurut saya lebih buruk gitu ya. ASEAN tidak ideal sekarang ya, tapi tidak ideal itu karena kita membuatnya tidak ideal. Makanya kita harus invest. Belum tentu berhasil, tapi ya dari dulu semua inisiatif untuk membangun alternatif dari visi sempit perang dingin, visi sempit perang nuklir, itu ya diketawain. Konferensi Asia Afrika itu kan diketawain. Nggak mungkin lah kalian negara-negara kecil. ASEAN diketawain gitu. Negara kecil itu milih aja. Kalian nggak punya agensi. Kalian itu milih aja ikut blok barat atau blok timur. Tapi kan ASEAN membuktikan bahwa ada ruang, walaupun tentu tidak full 100% gitu, tapi ada ruang manuver yang bisa dijaga dengan adanya ASEAN gitu kan. Makanya ya tadi ASEAN is what states make of it. Nah, ini menarik karena tadi Mbak Asra juga bilang common interest gitu ya. Sebenarnya kondisi dunia sekarang dengan apa yang terjadi di Timur Tengah itu kan sebenarnya momentum juga ya untuk punya common interest. Tadi Mas Sofwan bilang semuanya kena nih soal minyak-minyakan ini. Bahkan salah satu agenda utama yang paling sering jadi ya narasi utama di rapat-rapat di KTT ASEAN kemarin adalah ya soal Selat Hormuz kemarin gitu ya. Nah, jadinya ketika ada momentum ini, terus ada isu di Laut Cina Selatan dan segala macam yang terjadi di dunia sekarang, kenapa tadi what states most of it? Kenapa
negara-negara ASEAN ini masih ada ketidakpercayaan satu sama lain. Kenapa masih banyak kurang ngobrolnya gitu? Padahal talk shop gitu. Kenapa nggak talk gitu loh? Gitu kan. Jadi what seems to be the missing link lah gitu ya kalau soal ini. Nggak talk tapi shop ya. Shop aja. Kayak pejabat kita kalau datang summit atau acara kan Yang penting shop. shop. ntar itu shop. Masa sih? Enggak, Nggak tahu ya. nggak tahu deh. Ya gimana, Pak? Kalau saya sih melihat memang mungkin tantangan terbesarnya adalah persoalan yang dianggap bersama ini masing-masing trust-nya masih kurang sih ya. Lebih ke trust yang kemudian bisa memastikan kepentingan saya akan terakomodir nggak ya kalau kita bicara ini. Jadi masing-masing ada perasaan yang kemudian khawatir gitu ya. Kalau di dalam pembicaraan ini sejauh mana sih ini ASEAN akan bisa ini. Jadi trust itu masih belum di dalam sendiri masih belum kuat gitu ya. Itu satu. Yang kedua mungkin kekhawatiran ataupun tidak percayaan ini terbangun juga karena tadi yang saya sampaikan gitu. Secara struktur ekonomi misalnya sekarang kan banyak isu ekonominya ya. Ya ASEAN masih negara-negara ASEAN masih bergantung banyak terhadap negara-negara di luar ASEAN gitu ya. Sehingga mau nggak mau mereka mau berjalan sendiri sulit gitu ya. Mau sama-sama juga ini berhitung juga kan tadi yang seperti Mas Sofwan bilang gitu ya. Kalkulasinya seperti apa gitu ya. Nah memang harus ada apa ya hitungan-hitungan yang memang menunjukkan bahwa ini tuh bisa memperkuat ASEAN gitu ya. Sehingga trust itu bisa terbangun gitu. Menurut saya ini hari ini kita nggak trust satu dengan yang lainnya gitu ya. Kenapa intratrade antara ASEAN tuh nggak signifikan? Ada pertambahan gitu ya, peningkatan tapi juga nggak signifikan gitu. Nah, yang dengan di luar ASEAN masih sangat sangat besar gitu ya. Perdagangan, investasi gitu ya. Yang kemudian ini menurut saya gimana kita bicara soal independensi kita gitu ya sebagai sementara dari relasi-relasi ekonomi kita masih sangat sangat bergantung dengan negara-negara di luar ASEAN sendiri gitu ya dan akhirnya kan masing-masing punya cara pandangnya ya. Nah ini nih yang menurut saya persoalan besar ya. Kenapa kemudian masing-masing sibuk dengan apa yang mereka harus kejar dengan kepentingan mereka masing-masing. Jadi tadi pertanyaan saya itu bagaimana membangun common interest itu gitu ya dan juga memastikan bahwa kemudian common interest ini bisa disikapi secara bersama-sama gitu ya. Hari ini karena dengan data ekonomi itu saya agak lebih pesimis ya untuk melihat prospek ASEAN yang lebih bold tadi gitu ya. Ya kalau sekedar sebagai tempat untuk bicara, tempat untuk menunjukkan tadi dari konteks normatifnya ASEAN ya, kekuatan normatifnya ASEAN menurut saya oke gitu. Tapi secara real dari sisi konteks ekonomi yang saya pahami, tantangannya besar sekali menurut saya untuk kemudian kita lebih optimis untuk melihat bagaimana ASEAN akan mampu menjadi institusi yang mampu mendayung di antara kepentingan-kepentingan di negara ASEAN sendiri maupun juga dengan negara-negara yang sedang berkonflik ataupun juga negara-negara besar ini ya. Jadi itu yang menurut saya agak perlu jadi highlight gitu ya di dalam kelas. Saya mengajar di kelas masyarakat ekonomi ASEAN dan sulitnya datanya bicara itu gitu ya. Belum lagi kita bicara soal ketimpangan ya. Development gap di antara negara-negara ASEAN gitu. Dan hari ini mungkin Vietnam kalau dulu kita kenal CMLV ya. Sebagai bentuk ketimpangan ada 4 negara yang disebut CMLV. V-nya udah keluar gitu ya. Tapi juga atas usaha siapa? Udah keluar, udah buka dealer Finvest. Udah warna hijau udah jalan semua di jalan-jalan. Jadi menurut saya agak ini ya bicara ketimpangan ini pun juga Vietnam keluar kenapa atas usaha dia sendiri atau atas kontribusi ASEAN misalnya gitu ya sehingga memahami bahwa development gap yang muncul itu bisa diselesaikan secara bersama-sama ada kontribusi ASEAN yang seperti apa sih gitu ya konkretnya kan harus ada gitu. Nah CML sekarang ini masih mereka dan CML dan tambah Timor Leste kan? CMLT sekarang kan. Nah ini gimana nih kita menunjukkan sebenarnya kemampuan ASEAN untuk memberikan jalan keluar gitu ya quote unquote gitu ya untuk bisa mengurangi gitu ya development gap di antara negara-negara ASEAN itu gitu dan ini yang juga jadi persoalan menurut saya yang belum selesai ya. Ini udah dari dulu persoalan development gap kita bahas gitu tapi hari ini pun masih
masih itu terus yang hadir gitu ya. Dan gimana tuh ya, menurut saya kita terus berdiskusi misalnya di kelas bagaimana kemudian dengan konteks hari ini development gap yang besar, kemudian postur perdagangan kita yang tadi masih bertumpu pada external partners ya di luar dari Ya. ASEAN ya. Ini gimana membentuk ASEAN yang solid gitu. ASEAN yang kemudian tadi yang gambaran ideal seperti Mas Sofwan sampaikan tadi. Kalau dari sisi dimensi normatifnya saya sepakat gitu ya. Bagaimanapun ASEAN secara profil konteksnya ASEAN, identitas ASEAN ini tetap harus ada. Tapi kan nggak seperti yang disampaikan, jangan cuma capnya doang gitu ya, tapi secara substantif gitu ya, itu substansialnya apa gitu ya, ASEAN yang bisa dilakukan tidak untuk keluar dulu, tapi misalnya di dalam ini loh yang harus diperkuat dulu kan, sehingga trust itu terbangun, common interest-nya bisa sama-sama dilihat gitu ya, sama-sama dibangun dan bergerak bersama gitu. Ini kan nggak bisa jalan sendiri, walaupun tadi saya sepakat nggak semua hal gitu ya, tapi hari ini rasanya belum ada sih yang konkret gitu ya. Ini ya saya agak pesimis sih, tapi ini ya semua orang Apakah bisa the punya nature peran. of ASEAN itself yang membuat tadi untuk menipiskan development gap dan sebagainya, memajukan negara-negara CMT tadi jadi susah ya, susah untuk ngomong substantif gitu ketika yang dibicarakan adalah talk shop gitu. Jadi it's the nature of ASEAN in itself gitu. Jadi susah untuk ASEAN menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Jadi negara mencari jalan-jalan lain gitu kan berarti. Iya, partially correct. Oke. agree. What's Oke lah. in other parts? Pertama harus jelas ekspektasi kita pada ASEAN gitu kan. Kita tidak mengharapkan misalnya handphone yang kita miliki misalnya bisa, walaupun dia bisa dipakai nge-game gitu, tapi ekspektasinya jangan kayak nge-game di konsol PlayStation gitu kan. Karena ada fungsinya yang berbeda dan tujuannya yang berbeda gitu. Misalnya bahwa betul bahwa ASEAN mungkin tidak seperti EU yang bisa lebih konkret bikin jadi satu mata uang misalnya atau kebijakan ekonomi yang sama gitu kan. Tapi itu kan bukan ukuran keberhasilan dan efektivitas. Justru karena kemudian EU jadi satu tempat, nggak cuma talk shop karena jadi kebijakan yang konkret, malah jadi ada banyak krisis ekonomi yang terjadi, yang bikin banyak orang pengen keluar dari EU. Gitu kan. Nah, Yunani harus mengalami austerity atas keputusan yang bertentangan dengan kehendak rakyat Yunani sendiri, tetapi dipaksakan oleh Brussels. Apakah kemudian kita mengukur bahwa keberhasilan institusional ASEAN adalah ketika ASEAN tidak jadi talk shop, kemudian jadi kayak Brussels? Kemudian kebijakan di Laos, di Timor Leste diatur oleh Jakarta. Wah, ini mungkin Jakarta senang malah ya. Terdengar keren sebenarnya. Tapi semangatnya kan bukan begitu. Jadi kita harus set ekspektasinya yang ekspektasinya itu apa? Ekspektasinya adalah tadi justru merawat kedaulatan masing-masing negara untuk kemudian memiliki ruang manuver yang luas. Jadi tidak semuanya kemudian harus align, semuanya harus jadi blok baru atau semuanya harus ke satu negara, ke Amerika Serikat atau ke Cina. Enggak, itu enggak harus sama. Semuanya boleh berbeda, tetapi yang harus dipahami adalah masing-masing, bahkan yang dekat dengan Cina, yang dekat dengan Amerika Serikat pun, mereka itu nggak mau sepenuhnya tergantung pada si kekuatan-kekuatan besar itu gitu loh. Sehingga mereka untuk retain ruang manuver tadi, dia butuh perisai. Perisai itulah yang namanya ASEAN, yang kemudian memberikan mereka daya tawar lebih, yang memberikan mereka ruang manuver yang lebih luas dan seterusnya. Sehingga misalnya ukuran-ukuran misalnya seperti trade, soal perdagangan, apakah perdagangan ASEAN itu harus 100% di ASEAN atau 90% di antara negara-negara ASEAN, mungkin nggak realistis juga, dan mungkin nggak perlu di set tujuan seperti itu. Kenapa? Karena memang karakter ekonominya kan mirip. Ini kan sama-sama negara former colonial states, ini negara-negara yang penghasil sumber daya alam, banyak yang karakter ekonominya kan profilnya mirip, sama-sama negara berkembang. Ya ekspornya di tempat yang sama kan. Orang kalau ekspor industri dengan nilai tambah rendah, kan ya ke negara-negara besar yang daya belinya, negara-negara maju yang daya belinya lebih tinggi. Sektor ekstraktif dan seterusnya kan juga mirip gitu. Mereka mengimpor juga dari yang teknologinya lebih
besar dan seterusnya. Tentu saja bukan untuk kemudian dibiarkan, tetapi ada hal yang Ya. bisa dilakukan. Hmm. Tapi mungkin bukan indikatornya bukan pada intra ASEAN trade saja. Misalnya lebih ke daripada melihat angka intra ASEAN trade misalnya, bisa nggak kita bisa bikin inisiatif yang tujuannya tadi apa? Tujuan ASEAN tadi. Tujuan ASEAN tadi kan menciptakan perisai baik normatif maupun material tadi ya, supaya ASEAN punya ruang kedaulatan yang lebih luas masing-masing negaranya itu. Ya. Nah, supaya kita punya ruang kedaulatan yang lebih luas, misalnya supaya kita bisa terinsulasi dari krisis geopolitik karena persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, bisa nggak kita bangun supply chain di dalam kawasan? Sehingga minimal beberapa komoditas strategis, beberapa hal yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak bersama-sama di Asia Tenggara itu, kita punya, nggak harus 100% ya, tetapi sebagian besar atau sebagian dari supply chain utama yang mempengaruhi nasib banyak orang di Asia Tenggara itu coba kita bangun di sini. Gitu misalnya kalau kita mau bangun ekosistem mobil listrik, ekosistem apa ya yang ke depan akan penting ya, nanti bisa diidentifikasi soal Semikonduktor. energi, misalnya soal renewable energies, semiconductor, itu kan ada hal-hal yang bisa dicocok-cocokin gitu loh. Oh, ini kita punya nikel di Indonesia, gimana misalnya ini bisa bangun baterai untuk mobil listrik misalnya di Vietnam atau nanti kerjasama dengan Thailand dan seterusnya. Jadi supply chain-nya kemudian tentu tidak kemudian dibuat eksklusif di dalam region, tapi ada yang dibangun di region sambil yang lain juga jalan, tapi ada yang dibangun di region sehingga ketika ada ribut-ribut di luar, ini masih ada yang berfungsi sehingga kita relatif aman. Itu jadi satu alternatifnya. Jadi secara material mungkin indikatornya bukan kemudian intra-ASEAN trade jadi lebih dominan. Kemudian semuanya dipaksa berdagang di antara negara ASEAN. Itu kan malah berlawanan dengan tujuan ASEAN untuk, kan justru ASEAN itu ada supaya mereka bebas berdagang dengan siapa saja. Gitu. Kalau mau dagang sama luar ya silahkan ya, bagus-bagus aja gitu kan. Tetapi berarti perubahan material apa yang harus diubah? Oh, berarti misalnya kita harus bangun tadi. Kita bisa identifikasi nih misalnya yang penting bagi hajat hidup orang banyak itu apa? Misalnya food security, energy security, itu supply chain-nya kita bisa bangun bersama nih di kawasan itu. Misalnya kalau energi kan ada ASEAN Grid yang sudah puluhan tahun diomongin gak jalan-jalan gitu kan. Itu simple aja. Maksudnya kalau kita bisa bangun ASEAN Grid, renewable energy ini dan seterusnya. Oh, itu saya kira ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi kita jadi nggak terlalu tergantung sama kekuatan-kekuatan eksternal juga gitu. Jadi menurut saya ada banyak hal konkret yang bisa dioperasionalkan. Ya, misalnya mengidentifikasi public goods kita apa sih yang perlu disediakan di kawasan dan bagaimana kita bisa bikin supply chain-nya di dalam kawasan sehingga kita nggak tergantung pada supply chain yang volatile di luar gitu kan. Itu salah satu yang menurut saya jadi alternatif untuk membangun realitas materialnya itu. Tetapi selain realitas material itu yang sangat penting dan ASEAN sebenarnya punya adalah normatif capital itu gitu ya. Indo-Pasifik itu Cina nggak mau pakai istilah Indo-Pasifik karena dianggap sebagai containment untuk Cina. Tapi Cina itu menggunakan istilah Indo-Pasifik satu-satunya ketika ngomong soal ASEAN Outlook on Indo-Pasifik. Jadi ya walaupun itu cuma bahasa-basi diplomatik, tapi bahasa-basi diplomatik itu kan social engagement. Artinya ada proses sosial yang membuat rasanya tidak proper kalau saya tidak menghargai ASEAN gitu loh. Bahwa di belakang itu basa-basi doang, tapi bahwa di dalam panggung sosial itu baik Amerika Serikat, Jepang, Cina semuanya pay respect to ASEAN centrality, itu modalitas gitu. Bahwa sekarang cuma setengah hati, itu pura-pura, ya nggak apa-apa, itu modalitas. Kayak Anda sama dosen gitu ya, mungkin menghormatinya cuma dalam konteks sosial,
di belakang mungkin ngomongin gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa. Tetapi Enggak. Pengalaman. bukan, bukan nggak. Bahkan kalau begitu pun itu kan tetap sosial kapital dari Oke. Ya, dari sepakat perusahaan kalau itu. itu. Jadi sebenarnya ASEAN itu punya sosial capital yang sayangnya kita anggap taken for granted, sehingga kita malah menganggap ASEAN itu nggak mencapai apa-apa dan kemudian dibuang, padahal sosial capitalnya ini sudah lumayan gitu loh. Jadi daripada mencari jalan baru yang belum ada, yang kemudian atau malah lebih buruk lagi giving up pada realitas great power rivalry, menurut saya ASEAN still our best bet gitu ya. Kalau kita percaya ASEAN dan kalau Kita tuh percaya sama Tuhan. kalau kita mau invest gitu loh. Ini masalahnya kan orang ini ASEAN nggak efektif karena ASEAN nggak efektif. Orang nggak mau invest waktu, nggak mau invest Nah itu. kapasitas untuk di situ, nggak mau misalnya keliling datang, ayo dong kita bangun solidaritas. Seberapa sering misalnya Prabowo telepon Anwar Ibrahim? Seberapa sering mereka itu saling komunikasi gitu ya untuk ngobrolin berbagai isu ya, kayak misalnya Absa Petroleum Security tadi. Ya, Indonesia oke lah, Bahlil itu menawarkan Indonesia untuk jadi hub bagi reserve. Tapi kalau muncul tiba-tiba orang kan ini maksudnya apa? Kita bisa percaya Indonesia nggak gitu kan? Tapi kalau itu dibangun melalui ngobrol lama, mekanismenya diperjelas, gimana cara ininya, terus tadi ASEAN Grid, itu kan butuh nggak cuma ini. Kalau cuma ketemu meeting, kemudian diobrolin sama staff, ya, kemudian tanda tangan atau deklarasi, ya nggak jalan. Emang harus ada yang ada leadership gitu, yang mau kemudian naruh investasi di situ gitu. Itu yang dulu dimiliki Soeharto, dimiliki Mahathir, dimiliki Lee Kuan Yew gitu. We are ya dengan segala keterbatasan tokoh-tokoh itu gitu ya. Kita kehilangan figur-figur itu di level kawasan. Ya, saya komentar terakhir ya, ini kena waktu. Menurut saya tadi yang disampaikan Mas Sofwan ya berkaitan dengan intra-trade, sebenarnya itu kan jadi patokannya ASEAN juga, bukan saya sendiri yang bikin. Iya, betul. ASEAN membuat patokan itu. Kritik juga. Patokannya itu ya sama persis di kelas kami juga bahas gimana mau intra juga persis bahwa sama kok ininya ya apa namanya basis produksinya seperti apa ya sama gitu kan lebih karakternya kan, sehingga memang secara konteks idealnya ya agak sulit dilihat untuk melakukan intra-trade. Tapi saya sepakat betul, makanya tadi perspektif pesimis saya sebenarnya bisa dibuat lebih optimis dengan konteks tadi. Bisa nggak ini diturunkan gitu ya? Seperti apa bentuknya? Bangun tadi, walaupun juga ya anyway ya masih masih agak pesimis. Tapi saya sepakat bahwa kemudian secara normatif sebenarnya ini bisa dibuat lebih konkret gitu ya, yang kemudian menempatkan ASEAN menjadi satu institusi yang kemudian lebih substansif, lebih bisa punya peran ya untuk setidaknya ke dalam dulu lah kalau menurut saya ya, ketimbang ke keluar gitu ya. Tapi biasanya seringkali pada saat bersama dua-dua harus dijalankan ya. Jadi sebenarnya yang kita harapkan ASEAN kan bukan yang seperti yang disebut-sebut orang Association of sit, eating, and nothing. Jadi kita berharap, tentu kita nggak berharap itu ya, karena bagaimanapun secara sejarah kita terlibat baik jauh gitu ya, dan optimisme tetap harus dibangun tentunya ya. Jadi saya udah ada dalam posisi pesimisme karena sebenarnya untuk mendorong gimana sih membangun supaya kita optimis ya, melihat pikiran-pikirannya Mas Sofwan ya sebagai ahli ASEAN gitu. Harus singkatannya harus lain kepanjangannya, Association of Super Energetic and Ambitious Nation. Kita harus ganti ya. Memang nothing-nya udah nggak ada. Iya, maksudnya ya emang harus ambisius dan harus energetik gitu loh. Kalau memang cuma ketemu meeting ngobrol ya nggak jalan, nggak jadi apa-apa gitu. Tapi kalau ditinggalkan sama sekali, ini sayang sosial kapitalnya sudah ada. Jadi sepakat lah kalau yang itu. Masuk ke situ dan be more ambitious ya, be more energetic, dan taruh investasi di situ, taruh leadership di situ. Kita lihat lah ya gimana siapa akan memulai leadership itu, Indonesia kah atau negara lainnya gitu. Tapi kalau kita lihat potensi sebenarnya banyak yang bilang Indonesia gitu ya. Sepakat lah, tapi ya itulah. Kita tunggu Mas Sofwan jadi Menteri Luar Negeri. Diaminkan dong. Kok ketawa sih? Nggak takut saya nanti dikira makar.
Perlu ditertibkan. Perlu ditertibkan. Oke, itu aja sih. Oke, Ya. karena udah nyebut kata M tadi, sebenarnya harus kita tutup ya podcast kali ini. Tapi teman-teman pantau terus apa yang terjadi di ASEAN ya. Semoga nggak jadi talk shop aja yang tiap tahun berkumpul sitting, eating, dan and nothing, tapi jadi super energetic, ambitious, bla 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 tadi ya. Thank you Mbak Asra Ya, udah meminjamkan makasih. rumahnya dan Ya. udah bersedia ngisi juga. Thank you juga Mas Sofwan. Oke. Ini rumah saya juga loh. Rumah kalian juga. Rumah saya juga dulu ya. Ya, rumah Oke kita. teman-teman, terima kasih udah mendengarkan. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya. Oke, mari. Terima kasih. Terima kasih.